Wabarakatuh. Kami dari Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Lingkungan sengaja memilih Kalimantan Timur untuk praktek lapangan terpadu dengan melihat isu yang sekarang untuk negara kita adalah tentang ibu kota negara. Kami dari Prodi Ilmu Lingkungan di samping mengumpulkan berbagai informasi, kami juga ingin langsung melihat kondisi bagaimana realnya di lapangan. Mungkin juga para mahasiswa, rekan-rekan dan para dosen mengumpulkan berbagai informasi untuk menghasilkan output. Nanti ada jurnal internasional yang kita hasilkan dan juga ada buku tentang AKN. Yang kedua, kami memilih Kaltim khususnya Samarinda dan Balikpapan untuk praktek lapangan terpadu karena ada berbagai tambang, dan kebetulan sebagian besar mahasiswa S2 kami background S1-nya tambang. Jadi oleh sebab itu kami memilih lokasi lapangan terpadu itu adalah Samarinda dan Kalimantan. Itu barangkali. Sehingga apa yang kita harapkan dengan terbentuknya lingkungan yang baik tidak hanya untuk kita tapi untuk masa yang akan datang. Saya rasa ini program yang bagus buat kami yang memang karena kita ini backgroundnya kan multidisiplin, berbagai macam background pendidikan. Jadi karena memang lingkungan itu kan ilmu yang cukup luas ya. Jadi memberikan pemahaman kepada kami yang dengan latar pendidikan yang berbagai macam, jadi memberikan wawasan kepada kita bagaimana sebenarnya kita bisa berpikir itu dengan pola pikir lingkungan sehingga kita bisa berbuat ke depan itu lebih baik lagi. Sendiri sih sangat baik sekali ya melakukan kunjungan seperti ini ya. Nah, ini kan tugasnya para generasi muda yang akan datang ini, termasuk dalam pembentukan kita sebagai ibu kota negara kan, menciptakan juga sumber daya manusia yang bisa bersaing gitu dengan para pendatang dari luar. Terus Pak, gimana Pak nanti Pak dari pihak perwakilan, kan ini mewakili Pak Gubernur nih Pak yang sedang saat ini tidak bisa hadir Pak. Ini gimana Pak nanti responnya setelah nanti mereka ada di sini, nanti apa sih yang akan diberi sarana-prasarana yang dipermudah untuk mereka nih Pak nanti Pak? Ya, mungkin kita nanti bisa lihat ke depannya ya, nanti dalam kunjungannya ke Kaltim ini kan juga sekalian mungkin mempromosikan, mensosialisasikan program studi yang baru lingkungan ini. Nah, kita lihat sendiri sih saya kira yang ada di Kaltim juga perlu mendapat perhatian gitu kan, terkait dengan lingkungan amdalnya kan, mengenai batu bara yang sangat marak sekali yang ilegal ini kan, yang perlu mendapat perhatian juga untuk kita bisa tekankan agar pengaruhnya terhadap masyarakat itu tidak begitu besar. Program Pasca Sarjana S2 Geografi. Kalau kata Pak Cat, ini mahasiswa saya sekarang kolega kita. Yang bermuda. Silakan duduk Pak. Kami tanggal 5 rencanakan dari Samarinda menuju Balikpapan, kita akan mencoba wawancara kepada masyarakat sebagaimana yang beredar di media sosial. Realitanya seperti apa? Apa keinginan masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Profesor Ganefri PhD, Director of Universitas Negeri Padang. Aku takkan pergi. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan praktek lapangan terpadu sehubungan dengan aktivitas pertambangan. Jadi kepada mahasiswa dari S2 kita bagi 4 kelompok. Jadi yang berhubungan dengan limbah cair, 1, 2 limbah padat, 3 limbah udara, 4
4 tentang B3, dan yang untuk S3 kita memfokuskan pada fisik kimia yang nanti akan dimasukkan ke modeling sistem. Alhamdulillah kita pada hari ini PT Alam Gaya Pratama kita difasilitasi untuk melihat semua apa yang diinginkan dalam praktik lapangan terpadu ini. Jadi tentu saja atas nama pimpinan dari aktivitas praktik lapangan terpadu, kami tadi sudah mengucapkan terima kasih kepada bagian yang memfasilitasi kita, mengizinkan kita masuk ke semua aktivitas pertambangan. Baik, baik. Secara umum, atas nama dosen kami gembira, antusias dari semua mahasiswa karena mereka sebagian besar dengan background pertambangan, tentu saja akan mencoba membandingkan antara pertambangan yang mereka kelola dengan apa yang kondisi lapangan pada saat ini. Jadi memang ada kelebihan-kelebihan dari apa yang kita kunjungi hari ini. Jadi memang dikelola dengan sangat baik. Hasil dari pengumpulan data hari ini akan kita diskusikan besok jam 2 setelah kita mengikuti kuliah umum bersama dengan Universitas Pulau Warman pada pagi hari ini. Baik, siap. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Prof terkait dengan kegiatan hari ini. Untuk hal teknis saya minta Pak Profesor Dr. Indang Dewata, karena beliau juga mantan kepala Bapedalda Kota Padang, dan beliau baru saja mendapat gelar guru besar dalam bidang fisika kimia lingkungan. Siap. Untuk hal teknis, karena untuk hal ini beliau saya tugasi untuk koordinir aktivitas praktik lapangan terpadu. Baik, siap. Terima kasih banyak atas informasinya. Begini, Pak, kita seluruh mahasiswa kita itu adalah berasal dari multidisiplin. Ada bidang sosial, ada bidang saintis, ada di bidang ekonomi. Nah, yang namanya multidisiplin adalah ilmu yang mengkombinasikan antara ketiganya itu. Salah satunya memang ilmu kajian lingkungan ini. Jadi dengan praktek ini sebenarnya membawa kita menyamakan pemikiran. Jadi orang ekonomi dia bicara tentang limbah. Ada 2 lokasi depan sarana itu LV, yang bicara satu lokasinya tentang pas masalah, lagi diisi kurang lebih sosial. kurang Orang sosial bicara 5 tentang sampai 6 masalah lubang. hukum. Rencananya Dan itulah yang disebut 15 dengan menit lagi kajian nanti akan lingkungan. dilakukan Jadi hari kerusakan. ini di sini ini adalah tempat prakteknya mahasiswa. Jadi setelah ada praktek begini, mereka sudah sama memahami konsep terhadap lingkungan. Nah, kenapa ini objeknya adalah tambang? Tambang itu selama ini kan orang melihat bahwa tambang itu adalah berdampaknya dampak negatif. Sebenarnya tambang yang berdampak negatif itu adalah tambang yang tanpa izin. Tambang yang mempunyai izin cukup itu tidak akan berdampak negatif. Kenapa? Karena dia bersungguh. Tambang itu dia harus mempunyai dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu sebagai pedoman bagi tambang dalam melaksanakan operasi tambang. Setelah mereka pasca tambang atau selesai tambang, mereka harus mereklamasi alam, kemudian melakukan fungsi alam itu fungsi serupa kembali. Nah, kalau izin tambangnya itu tambang itu tidak akan bisa dilakukan. Mereka setelah tambang akan bersih. Nah, di kajian ilmu lingkungan itu adalah untuk menjawab semuanya. Hari ini apa saja yang menjadi dampak? Misalnya dampak tentang reklamasi. Kemudian dampak open tambang itu dilakukan reklamasi. Dampak dari limbah cair itu dilakukan pengelolaan limbah. Dampak dari udara itu dilakukan dengan high spying. Jadi tambang yang punya izin hari ini itu dikelola dengan baik dan dipantau dengan baik, dan otomatis di situ kualitas air, kualitas lingkungannya meningkat. Kemudian ekonomi masyarakat sekitar meningkat, peningkatan sosial masyarakat setempat. Nah, itu bedanya tambang modal dengan thermal ilegal. Hari ini kita lihat kepada semua mahasiswa kita, ini yang kajian. Baik, Dr. Muller.
Jadi Unmul sangat-sangat berterima kasih ya dengan kedatangan teman-teman dari WNP dan juga berharap ini tidak hanya sekedar MOU, ya, tetapi juga dilanjutkan dengan agreement yang lain yang lebih teknis sifatnya. Dan saya mengajak nih teman-teman dari WNP semuanya, baik yang datang hari ini maupun yang masih di sana untuk rame-rame lah berkolaborasi dengan Unmul untuk membuat hal-hal yang kira-kira bisa kita kerjasamakan, khususnya untuk IKN ya, terutama untuk IKN dan juga tentang tambang yang ada di Kaltim. Tambang di Kaltim kan sangat-sangat masif sehingga butuh banyak tenaga ahli. Solusinya dalam hal ini yang datang ini kan ilmu lingkungan ya, bagaimana lingkungan kita bisa terselamatkan, tetapi tambang kekayaan alam juga kita bisa gali dengan sangat arif. Iya Pak, berkaitan dengan ilmu lingkungan sendiri Pak, untuk Unmul sendiri ya, apakah sudah eksistensi ilmu lingkungan sendiri sudah semakin mereka atau bagaimana? Alhamdulillah, jadi ilmu lingkungan di Unmul itu sudah sejak tahun 2002. Dan saya adalah salah satu pendiri dari ilmu lingkungan Unmul, sehingga dan sekarang sudah sampai S3 ya. Dan ahli-ahlinya juga sudah sangat banyak, apalagi kita ketahui bahwa ilmu lingkungan adalah multidisiplin ya, multidisiplin, jadi semua disiplin ilmu terlibat di dalamnya, dan alumni kami sudah ribuan mungkin ya alumni kita. Jadi dan rata-rata alumni kita sekarang memegang posisi-posisi penting gitu ya di setiap kabupaten kota. Jadi itu yang kita harap, mudah-mudahan sisi lingkungan Kaltim ini bisa lebih baik. Baik, terima kasih banyak Pak. Kita tentu saja menyambut gembira dari apa yang disampaikan oleh Pak Rektor bidang kerjasama Universitas Munawwarman. Begitu juga antusias daripada peserta kuliah umum sangat luar biasa, baik dari S3 ilmu lingkungan Unmul yang rata-rata juga ada anggota dewan di dalam itu, baik juga yang datang dari kita juga ya. Jadi intinya kami sangat puas pertemuan hari ini sesuai target, bagaimana kita bisa menangkap berbagai informasi yang sehubungan dengan IKN. Selanjutnya Pak, dengan sama pendatangan ini apa Pak yang tentu saja kita sesuai dengan apa yang disepakati, karena Tridharma perguruan tinggi kami di lingkungan sudah ada PETSILI, jadi perkumpulan program studi ilmu lingkungan se-Indonesia. Kebetulan saya di situ sebagai pembina di perkumpulan itu. Tentu kami akan lebih detail, akan kerjasama dalam hal pengajaran, kerjasama dalam penelitian, sebagaimana tadi juga harapan Pak Rektor untuk melakukan riset bersama. Jadi kalau semalam kita datang ke lokasi penambangan, akan kita coba melihat potensi sampai ke paten. Tadi Pak Rektor mengatakan jangan dikeluarkan hanya untuk WNP saja, tapi juga akan melibatkan teman-teman dari Unmul. Kita akan sambut gembira. Baik Pak, mengenai agenda WNP sendiri setelah ini apa Pak? Agenda-agenda berikutnya Pak? Besok kalau hari ini kita menerima pencerahan dari narasumber dan juga dari teman-teman Unmul, masuk ada meskipun statusnya mahasiswa, tapi mereka juga adalah dari anggota dewan provinsi. Informasi itu akan sangat berguna bagi kita dalam rangka melengkapi data-data untuk menyusun target atau output dari pertemuan praktek lapangan terpadu ini. Baik, ada penting lainnya Pak yang sampaikan Pak? Cukup barangkali itu. Cukup. Ini kan kita sudah tahu bahwa Kalimantan Timur ini banyak eksploitasi terutama tambang, hutan dan lain sebagainya. Tentu ini akan berdampak positif dan berdampak negatif. Untuk hal ini kerjasama antara Unmul dengan Universitas Padang itu karena sama seperti Kalimantan Timur juga punya tambang di sana, Kawaluto itu kan. Jadi juga banyak action negatifnya dan positifnya. Tentu kita belajar dari mereka. Jadi itu yang menjadi harapan kita. Kolaborasi antara Unmul dengan WNP ini sehingga ke depan itu lebih baik dalam kita membuatkan materi
dampak negatif yang terjadi. Jadi intinya kita kurangi Berarti Pak, kalau menurut pemanfaatan lahan pasca tambang ini harusnya sudah terrealisasi dari dulu Pak. ya seharusnya begitu ya, setiap tambang itu karena ini pengusaha-pengusaha itu nakal sebenarnya sudah ada itu ya, bahwa dia menambang satu reklamasi. Nah, ada juga istilah gitu, tapi tambang yang besar aja jambrek ini jaminan reklamasi, tapi tambang-tambang yang kecil ini itu tidak ada kelihatannya. Nah, ini yang bikin kacau juga ya kan, jaminan reklamasi. Baik. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada PT ABB itu sangat berkesan karena di sana saya melihat secara lingkungan mereka sudah punya keinginan untuk melakukan inovasi, melakukan upaya-upaya yang mengembalikan keadaan yang berdampak dari lingkungan, ya, dari yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya saja ketika terkait dengan penanganan air tambang, ya, air asam tambang, mereka sudah menyiapkan semacam instalasi, dan saya lihat upaya-upaya preventif dan upaya yang mereka lakukan itu sudah bisa dijadikan poin buat kita, ya, bagi mahasiswa ilmu lingkungan untuk belajar, dan juga bagi kita untuk memberikan kontribusi ke depannya, bagaimana untuk memberikan inovasi-inovasi yang lebih baik sehingga kegiatan di pertambangan ini memang bersahabat dengan lingkungan. Jadi ini yang saya lihat salah satu poinnya. Seolah saya akan kembali lagi karena saya kemarin juga saya ingin melihat mengembangkan ada produk natural products bersama teman-teman saya, sama peneliti yang ada di sini di Universitas Gunawarman, ada Prof. Bukhari, ya, ada dari UNIB, ya, teman-teman sana. Mungkin saya tertarik kembali lagi ke sini dan juga akan melihat kawasan tambang yang mungkin saya akan bisa berkontribusi bersama-sama nanti kawan-kawan di Universitas Negeri Padang untuk bisa mengembangkan dan berkontribusi untuk katakanlah Indonesia masa depan. Saya merasa terkesan sekali bisa datang ke Samarinda ini, terutama mengenai masalah penambangan dan lingkungan yang berada di sekitar Samarinda. Nah, kalau dilihat dari pertambangan itu sendiri, adapun kondisi lingkungan itu sudah sesuai dengan apa yang dibuat peraturan oleh pemerintah, yaitu mutu baku daripada standar lingkungan dan sebagainya itu sudah dipenuhi oleh beberapa tambang batu bara yang ada di Samarinda ini. Samarinda merupakan kota sungai dan transportasi sungai, maka kota Samarinda ini dengan keindahannya, dengan fungsi daripada sungai sebagai transportasi merupakan penggerak daripada perekonomian masyarakat Samarinda. Saya melihat sangat indah sekali mengenai jembatan yang dibuat dan juga sebagai ikon, apalagi di malam hari. Mungkin kita merasakan seperti kita di San Francisco-nya di Amerika. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita menarik wisatawan ataupun traveling untuk datang ke sini, tidak hanya untuk industri pertambangan tapi juga industri pariwisata. Ini kita banyak belajar, kita mengenal bagaimana sebenarnya dunia tambang. Kita tahu kan tambang itu merusak bentang alam segala macam, tapi dengan adanya maintenance yang baik itu ternyata bisa dikelola dengan benar gitu. Jadi seperti yang udah kita lihat di PT Alam Jaya Utara Pratama kemarin. Kemudian nanti juga kita akan coba lihat bagaimana sih persepsi masyarakat, ya, terkait dengan adanya rencana IKN di Kalimantan Timur. Mungkin itu
kesan saya sangat senang sekali bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini. Kalau dari perizinan yang udah ada dipunya sama PT Batubara sekarang yang ada di sini, saya rasa bisa diadopsi sama perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Samarinda kotanya bagus menurut saya, sudah tertata, dan saya nggak melihat adanya PKL di sepanjang bantaran sungai, saya nggak lihat. Salut buat Samarinda. Ya ini kan dari mahasiswanya dari berbagai latar belakang ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang mereka sebenarnya belum tahu. Jadi pada saat kunjungan ke lapangan kemarin akhirnya terbuka gitu. Oh, tambang itu seperti ini, lingkungan di pertambangan seperti ini gitu. Karena selama ini kan image di luar itu tambang itu merusak lingkungan seperti itu, dan negatif, banyak isu-isu negatif gitu. Nah, setelah kunjungan kemarin ternyata sistem pengelolaan lingkungan di pertambangan itu sangat bagus. Jadi selama dokumen AMDAL-nya diikutin, selama rencana kerja, rencana reklamasi, rehabilitasi, revegetasi diikutin, insya Allah hasilnya akan bagus nantinya. Karena kalau kita cerita negatif pasti adalah negatifnya, cuma kan nilai positifnya jauh lebih besar gitu kan untuk kesejahteraan masyarakat. Samarinda ya sesuai ininya, sesuai namanya Samarinda ya. Jadi tadi malam pun saya jalan-jalan, airnya lagi pasang kan ya, banjir ke jalanan gitu. Tapi secara umum ya dari dulu Samarinda ya identik dengan batu bara kan seperti itu. Ya karena di sini udah tambangnya udah lama jalan gitu ya, kita nanti di sana bisa belajar lagi, Sumatera Barat juga bisa belajar dari dari cara tambang di Kalimantan Timur, di Samarinda. Baik, gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas tanggapannya Pak. Iya, makasih. Begitu saya masuk ke ABP, saya lihat memang tata laksana tambang di sana sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Jadi kita sampai dari awal sampai semua tahap-tahap, bagaimana pengolahan limbah, gitu, bagaimana proses blasting gitu. Jadi kayaknya menurut saya secara ini aja, kalau ilmu lingkungan ini diaplikasikan ke hukum ya, semua tentu ada produk hukumnya. Kalau untuk aturan-aturan atau regulasi itu sudah ada produk hukum yang mengatur, cuma nanti mungkin akan ada kebijakan-kebijakan di luar dari itu. Jadi itu sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Kesannya selama saya di Samarinda, karena kebetulan memang saya baru kali ini berkunjung ke kota Samarinda, jadi Samarinda itu menurut saya suatu kota yang sangat excited ya, karena berbeda sekali pemandangan yang saya lihat sehari-hari dengan pemandangan yang ada di sini gitu. Kebetulan karena kita menginap memang di Hotel Haris yang bersebelahan dengan Sungai Mahakam, jadi kayaknya kita lihat tongkang batu bara yang berseliweran gitu kan. Jadi itu sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sangat menarik gitu, dan mudah-mudahan sih aktivitas penambangan ini aktivitas penambangan yang baik dan terarah serta tidak merusak lingkungan. Samarinda itu kota yang menurut saya mungkin next saya akan berkunjung kembali gitu. Karena bagi saya walaupun baru beberapa hari di Samarinda, saya udah mempunyai ketertarikan tersendiri terhadap kota Samarinda. Kota Samarinda kota yang ngangenin lah. Kalau saya melihatnya dari sisi kesehatan, di mana aktivitas pertambangan ini juga mempengaruhi dari segi kesehatan, kemudian dari aktivitas sosialnya yang juga mempengaruhi dari kesehatan masyarakat di sekitarnya, kemudian aktivitas pertambangan, perlakuan perusahaan pertambangan kepada masyarakat, kemudian itu juga akan mempengaruhi psikis dan kesehatan dari masyarakat tersebut. Jadi banyak sekali dari segi kesehatan ini, mulai dari teknik pertambangannya hingga perlakuan dari perusahaan tambang tersebut. Menurut saya karena Samarinda banyak
pertambangan ya, harapan saya juga ikut berperan dalam sustainability, pencapaian SDGs, kemudian juga bisa memanfaatkan lingkungan dengan sangat baik, kemudian juga ikut berperan dalam menjaga lingkungan lebih baik lagi ke depannya.